Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan ya. Itu kan penyebutannya terkadang setiap daerah itu punya sebutan yang berbeda-beda. Intinya Rebu terakhir bulan Safar. Rebu terakhir bulan Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, jadi ada namanya Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan ya. Itu kan penyebutannya terkadang setiap daerah itu punya sebutan yang berbeda-beda. Intinya Rebu terakhir bulan Safar. Rebu terakhir bulan Safar. Itu dinyatakan katanya akan ada turun balak dan lain sebagainya. Nah ini gimana? Begini, sampai kadang-kadang orang itu takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Begini, jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la adwa wala tirata wala safar. Enggak ada wabah penyakit yang menular dengan sendirinya. Enggak ada yang namanya burung-burung penyebab kesialan, dan juga tidak ada kesialan yang ditimbulkan karena bulan Safar. Jadi ketika itu orang di masa jahiliyah biasanya ketika Safar mereka tuh enggak berani ngapa-ngapain, enggak berani nikahkan anak, enggak berani bisnis, enggak berani ngapa-ngapain. Justru itu dilanggar sama Nabi Muhammad. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah itu pada bulan Safar. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali juga nikahnya ketika bulan Safar. Setelah itu peperangan pertama kali dalam Islam juga terjadi ketika bulan Safar, enggak ada masalah. Dan tetap dikatakan ketika itu, ini peperangan pertama sebelum perang Badar ya, itu sudah ada perang-perang kecil. Sudah ada rombongan-rombongan perang yang diberangkatkan. Itu semuanya ketika Safar dan itu enggak ada masalah. Itu berjalan baik-baik aja, bagus-bagus saja dan normal-normal saja. Nah, ketika itu berarti kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya tidak selamanya yang namanya Safar ini identik dengan satu hal yang negatif. Bahkan Safar itu namanya dari kata sifir. Sifir itu kosong, enggak ada nilainya. Diganti sebutannya dengan dhafar, yang artinya keberuntungan dan kesuksesan. Ini kan satu hal yang luar biasa. Terus gimana Beb? Itu kan ada pendapat ulama Beb. Katanya hari terakhir Safar itu kan adalah yaumun nahsin mustamir, hari sial yang terus menerus. Itu gimana? Lah pendapat ulama tentang itu, maka itu memang seandainya Allah menurunkan balak pun juga di waktu itu, maka bukan balak itu terjadi karena Safarnya, tapi karena memang Allah SWT menurunkan musibah. Dan tidak mesti turunnya musibah itu hanya ketika bulan Safar. Makanya ini bukan disunahkan, tapi para ulama menganjurkan kalau Rebu akhir Safar keluar rumah. Macam. Oh, tradisinya habaib tiap daerah itu beda. Kalau di Solo biasanya ke Tawangmangu. Kalau di Pasuruan biasanya nanti ke Umbulan, ada tempat mata air gitu. Keluar rumah. Jangan tidak harus lama-lama, mau ke Juruk enggak apa-apa misalkan. Juruk asalkan kalau lihat monyet jangan lama-lama ya, takutnya persis nanti akhirnya. Nah, tidak ada masalah mau kemana, pokoknya keluar aja, tidak ada masalah. Insya Allah tidak akan turun musibah, tapi keluarnya juga jangan cuma asal keluar. Makanya ada sholat Rebu Wekasan, tidak ada usolli sunatan Rebu Wekasan, tidak ada. Itu maksudnya ada sholat sunnah hajat, tujuannya agar dijauhkan dari segala macam musibah. Jadi begitulah hikmahnya Rebu Pungkasan atau Rebu Wekasan. Makanya tetap kita aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Tetap kita sholat sunnah, tapi niat sholat sunnahnya jangan niat sholat sunnah Rebu Pungkasan, tapi niat sholat sunnah hajat agar dijauhkan dari segala macam musibah. Dan tidak harus di hari Rebu itu aja sholat sunnahnya. Kita mau setiap hari Rebu ya boleh, mau 1 bulan sekali juga boleh. Itu adalah satu hal amalan yang bagus dan memang dianjurkan untuk diamalkan.